pagi Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini 31 Juli 2023, kembali lagi bersama saya Poli, dan saya selalu ditemani oleh satu orang host yang luar biasa. Ya, saya Joshua. Luar biasa. Dan tamu yang selalu istimewa dan selalu ada di hati kami semua, yaitu Romo Hadi Setiawan. Selamat pagi Romo. Selamat pagi. Dan Opa Franz. Opa yang luar biasa. Kita bertemu hari ini dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini. Hari ini topiknya apa nih, Joshua? Nah, hari ini sebelum kita lanjut, kita akan mengingat kembali ada 3 orang kudus. Oh maaf, ada 4 orang kudus yang kita peringati hari ini, tanggal 31 Juli. Yang pertama ada Santo Gemanus, yang kedua Santo Ignatius dari Loyola, yang ketiga Beato Yohanes Colombini, dan yang keempat Santo Justinus de Jacobis. Tetapi hari ini kita ingin dalami seorang santo yang mungkin tidak asing lagi bagi kita, yaitu Santo Ignatius dari Loyola. Baik, langsung saja pakarnya siap menjelaskan. Silakan Romo Hadi. Selamat pagi para pirsawan Oma Opa. Bersama dengan Ibu Poli, Selamat pagi Romo. Pak Joshua, dan Pak Franz. Kita pergi ke Spanyol. Ya. Pergi ke tempat di mana Santo Ignatius Loyola dilahirkan. Di rumah dia disebut nama Inigo. Inigo kecil mempunyai satu suasana yang meriah. Karena itu termasuk kelompok bangsawan yang mempunyai puri. Saat itu anak-anak remaja mempunyai satu pemikiran. Kalau ingin menjadi terkenal, jadilah serdadu. Maka ketika mereka masih muda, mereka jadi serdadu. Memang dampaknya itu kita melihat ya, dari apa yang mereka pikirkan itu, dampaknya untuk hidup zaman kita, itu ada wajib militer bagi anak-anak yang berusia 18 tahun ke atas. Nah itu Inigo termasuk. Dan dia juga seorang yang bekerja, juga pelajar yang hebat. Satu kali mereka perangnya itu antar kota. Dia tertawan. Nah, pada saat dia ditawan itulah dia berjumpa dengan yang disalibkan itu. Karena itu, Ignas ini atau Inigo ini mempunyai pemikiran taat. Jadi tekanannya pada kaul ketaatan. Taat kepada Kristus seperti seorang serdadu. Seorang serdadu itu kan kalau dikatakan dari atasannya, kamu harus ke sini, siap. Kamu ke sana, siap. Begitu, taat. Suatu hari dia sekolah ke Paris, berjumpa dengan beberapa teman. Mereka bergabung dalam itu. Yang disebut oleh para Yesus itu mengatakan grup dinamika grup. Yaitu men-sharingkan kitab suci dengan kehidupan. Dulunya mereka sebagai mahasiswa tidak pernah berpikir ya akan mendirikan satu sosietas. Tapi karena mereka setiap hari merefleksikan, membahas tentang Yesus, lalu mereka berpikir, kenapa tidak kita bergabung total ya, menjadi pengikut Kristus? Maka lahirlah Sosietas Yesus, SY. Dan salah satunya adalah Santo Franciscus Xaverius. Maka orang ini diutus ke belahan Asia. Ya, sampailah dia di Larantuka dan di Ambon. Santo Franciscus Xaverius itu. Juga mampir di Malaka. Dia bertujuan untuk masuk ke Cina. Karena Cina itu impian orang untuk mewartakan Kristus. Tidak sampai. Akhirnya dia meninggal, Franciscus Xaverius. Ignatius tetap tinggal di Spanyol bersama dengan teman-temannya, ya.
ada yang bernama Santo, ya, ada semua jadi Santo. Ya, Strada, De Brito, Yohanes De Brito, ya seperti itu. Yang kita kenal nama-nama yang hebat itu. Dan Ignatius ini menjadi orang yang hebat di dalam karya kepausan. Maka para Yesuit itu ada yang bergaul 4. Yang pertama itu kan kemiskinan, ketaatan, kemurnian. Tetapi yang keempat adalah gaul ketaatan kepada paus. Maka Sri Paus ini punya relasi dengan Jenderal Yesuit untuk mengutus kemana orang ini pergi, diutus. Itulah semangat Santo Inigo atau Santo Ignatius dari Loyola. Pengalaman perang menjadi serdadu melahirkan ketaatan iman, harapan dan kasih dalam hidup. Dan kongregasi ini lebih banyak membuat pelayanan dalam dunia pendidikan. Jadi orang harus menggunakan otaknya. Ya. Makanya ya sekolah-sekolah pakai nama Loyola, De Brito. Canisius, Iya. ya tapi itu kan Kak Santo dari Belanda. Oh, Dari Loyola, kemudian Estrada, ya, Strada. De Brito, itu ya, seperti itu. Franciscus Xaverius. Ya, itulah kira-kira secara pendek mengenai kehidupan Santo Inigo atau Ignatius Loyola. Yang kedua, dia mempunyai kekasan, retret agung 40 hari. Itu membuka diri kepada Kristus. Ya, maka setiap para Yesuit itu 1 hari harus duduk meditasi. Membiarkan Kristus menerangi hati mereka. Ya. Dan selama 40 hari itu mereka menggali. Dengan siapakah aku? Apa yang aku lakukan sebagai pengikut Kristus? Lalu bagaimana hambatan-hambatan? Nah, hambatan-hambatan itu berkaitan dengan hambatan-hambatan pribadi. Apakah aku punya luka batin saat di kandungan, saat mulai masa kanak-kanak, remaja? Artinya bahwa dia ingin membersihkan diri dan membiarkan Yesus membersihkan seluruh hati dan jiwa. Sehingga dalam pewartaan dan pelayanan sudah tidak lagi ingat akuisme. Tetapi aku yang diubah oleh Kristus. Maka simbolnya adalah hosti. Ya, 1 jam itu duduk. Kan simbol mereka IHS. Ya. Inilah tubuh Kristus. Ya. Dengan gambar hostia itu. Supaya orang ya, datang untuk memuliakan Tuhan. Maka motonya adalah AMDG. Ad Maiorem Dei Gloriam. Yang penting Allah dimuliakan, bukan aku dimuliakan. Jadi Yesus harus selalu di depan, aku di belakangnya. Itulah motonya Santo Ignatius dari Loyola. Yang sampai hari ini masih membahana, masih menggema dalam gereja. Dan para Yesuit ini hidup sebagai sosietas. Ada doa, misa bersama. Tetapi setelah itu mereka berkarya masing-masing. Ya. Mereka juga pergi berdua-dua. Ya. Dan anggotanya banyak sekali. Dan rata-rata itu cukup pandai orang-orang yang intelektual. Ya. Tetapi orang intelektual yang harus belajar rendah hati. Seperti bahasa padi. Ya. Semakin berisi, semakin merunduk untuk kemuliaan Tuhan. Itulah Santo Ignatius yang juga hadir dalam diri kita sekarang, ingin memberikan inspirasi dan spiritualitasnya bagi kehidupan kita. AMDG. Luar biasa. Sangat menginspirasi ya Joshua Betul ya. sekali, Iya. betul sekali. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin kita ingin mendengar Opa ya. Nah, sharing. Sharing Opa. jadi Opa Franciscus, namanya juga tadi ada disebut ya.
oleh Romo. Xaverius. Iya, yang luar biasa. Bapak Franciscus Xaverius? Ya, Oh ya, hebat. Itu tadi bisa pas ya, selalu. ya. Begini, tadi Romo sudah singgung bahwa dia Santo Loyola itu seorang prajurit. Ya. Nah, ketika berperang, suatu ketika maju dalam medan laga, dia terluka kakinya. Nah, di dalam lalu dioperasi. Lah, tentu dalam proses penyembuhan perlu waktu ya yang cukup lama tentunya. Nah, di dalam penderitaan atau kesulitan itu dia berkata bahwa dalam penderitaan dan kesulitan itu kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, berbicara dengan Tuhan, berkeluh kesah dengan Tuhan dan memuji Tuhan tentunya. Nah, itu menurut saya luar biasa karena setiap orang tidak lepas daripada suka duka ya, termasuk pencobaan ya, atau penderitaan. Nah, dalam penderitaan adalah kesempatan untuk berdoa kepada Tuhan, berkeluh kesah kepada Tuhan, dan kesempatan itu akan menambah iman kita lebih dekat dengan Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Luar biasa. Jadi saya kira Opa Frans juga sudah meneladani begitu ya apa tadi yang disampaikan oleh Romo Hadi begitu. Nah, mungkin boleh satu Opa, apa ada enggak inspirasi yang Opa alami sendiri yang Opa ingin bagikan kepada pemirsa tentang sosok dari Santo Ignatius Loyola ini? Ya, tentunya sebagai orang tua kami berusaha untuk memberikan teladan kepada anak cucu tentang kehidupan, bahwa kehidupan tidak lepas daripada penderitaan dan kesulitan. Tentunya kita tetap tabah dan semangat dalam menjalani kesulitan dan penderitaan tadi, sebab dengan penderitaan kita akan lebih meningkatkan iman kita kepada Tuhan. Baik, luar Betul, biasa betul, sekali. betul, Setuju ya? betul. Karena di saat ini kan banyak cobaan, hidup juga tidak mudah ya. Betul. Kita mengimani pada saat-saat itu satu-satunya yang bisa menolong kita hanya Tuhan. Betul sekali. Tidak makin jauh, tapi semakin Dekat. Iya. Betul. Wah, Terima kasih Romo, luar biasa. Terima kasih Opa. Tolong ditutup Baik. acara ini. Baik, jadi sharing dari Romo Hadi dan Opa Frans saya yakin itu sangat menginspirasi pemirsa semua. Betul, dan betul. semoga topik-topik kedepannya tentu masih lebih menarik lagi dan jangan lewatkan di channel Sosietas Santa Clara. Dan sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita hari ini, kami mohon Romo Hadi bisa memimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau senantiasa menuntun dan membimbing gereja Katolik. Pada saat ada perkembangan dan juga kemunduran dalam kehidupan gereja, di mana lahirnya gereja Protestan, lahirlah seorang Ignatius Loyola yang menjadi prajurit dan serdadu Kristus, yang mewartakan Kristus melalui moto AMDG, yang penting Tuhan dimuliakan. Mereka benar-benar menjadi serdadu Kristus yang taat dimanapun mereka berada, di mana mereka diutus, sehingga dengan demikian perkembangan dan pewartaan hidup gereja betul-betul hadir dalam bagian belahan dunia lainnya, di mana Santo Franciscus Xaverius juga mewartakan iman di kawasan Asia sebagai teman seperjuangan Santo Ignatius. Dan hasilnya amat sangat luar biasa,
gerejamu tumbuh dan berkembang melalui ketaatan dan penuh kasih. Maka kami mohon agar kami boleh belajar dari semangat Santo Ignatius Loyola, AMDG, agar kami boleh melangkah untuk senantiasa menomorsatukan Engkau dalam langkah kami, demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama. Semoga kita diberkati Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Baik, terima kasih Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus atas kebersamaan kita pada hari ini. Dan sampai jumpa di acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini Berikutnya. Orang kudus hari